Apa kau masih ingat seorang lelaki yang soleh? Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Aku telah melihat dan mendengarnya berbicara dengan Musa alaihi salam. Lalu dengan begitu, apa kau ingin mendengar kisah itu? Tentu saja, itu kan cerita yang penuh berkah. Kenapa Nabi Musa bisa sakit ya? Aku tidak mengerti. Aku sedih sekali. Selama Nabi Musa sedang sakit, kita tidak ada yang mengajari sama sekali. Apakah ada orang lain yang lebih berpengetahuan daripada dia di muka bumi ini? Demi Allah, aku akan menanyakan padanya hal ini. Wahai Yusa, kau terus mendampingi Nabi Musa. Bisakah kau bantu aku menanyakan padanya tentang pertanyaanku? Bisakah kau sampaikan pesanku padanya, anak kecil? Apakah pertanyaanmu itu? Tolong tanyakan padanya, apakah ada orang yang lebih berpengetahuan di muka bumi ini daripadanya? Nabi berkata bahwa tidak ada orang lain yang lebih berpengetahuan daripadanya di muka bumi ini. Allah menegur Nabi Musa dan memberitahunya bahwa ada orang yang lebih berpengetahuan di muka bumi ini. Jika Musa ingin bertemu dengannya, dia harus pergi ke pertemuan antara dua samudra. Di sana dia akan bertemu dengan dua orang yang soleh. Lalu apa yang akan dideritanya? Dia akan merasa lapar dan meminta makanan dari pemuda yang bernama Yusa. Nabi sangat aneh. Dia memintaku membawa ikan ini sebagai bekal makan dan membawaku ke tepi pantai. Tapi untuk apa hal ini dilakukan? Aku tidak mengerti. Ya sudah. Maafkan aku, Nabi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Kita telah berada di tepi pantai dan aku telah lalai. Aku telah menghilangkan ikan itu. Aku yakin pasti setan yang telah membuat aku lalai. Ketika aku tidur, ikan itu keluar dan pergi ke laut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bersumpah, Nabi. Pasti Nabi Musa marah kepada anak itu karena dia menyebabkan hilangnya ikan salmon, sementara mereka berdua tengah lapar. Tidak, dia tidak akan marah. Karena hilangnya ikan salmon itu adalah tanda bahwa dia akan segera bertemu dengan seorang lelaki yang soleh. Itulah yang ku tahu. Pertanda? Benar, aku lupa. Musa bertanya pada anak itu di mana dia kehilangan ikan salmon itu dan memintanya untuk mengantarkan ikan salmon itu menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا صدق الله العظيم.
Katakan padaku ya Nabi, sebenarnya kita ada di mana sekarang? Dan siapakah lelaki yang naik ke atas permadani rumput di tengah laut itu? Mereka berdua kelihatannya bersalaman. Sepertinya dia mengenal Nabi Musa. Dia memanggil namanya dan pergi berdua. Dan dia menyuruhku untuk menunggu di sini. Dia berkata kepada lelaki soleh itu, Lalu siapa nama lelaki soleh itu? namanya Khidir, seorang hamba Allah yang soleh dan lelaki yang baik. Allah memberinya ilmu yang luas dan menjadikannya contoh. Lalu, Musa berkata pada Khidir bahwa dia datang untuk belajar darimu ilmu yang telah diberikan Allah padanya. Khidir berkata, syarat belajar dariku adalah sabar. Musa pun berjanji padanya bahwa dia akan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Ayolah, naik ke kapal, saudaraku. Naiklah, kami akan menyeberangkanmu ke seberang. Ayo naik ke kapal, segera. Cepat naiklah. Saat itu, Musa melihat Khidir melubangi kapal itu, sehingga air pun membanjiri kapal itu. Musa pun tidak mengerti apa yang dilakukan Khidir. Dia berseru padanya, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau melubangi kapal yang ditumpangi oleh orang-orang miskin dan sederhana yang seharusnya kita lindungi dan kasihi?" benar, itu perbuatan yang mengejutkan. Tapi bukankah Musa telah diminta untuk bersabar jika ingin belajar darinya? Kau benar. Itulah syarat yang diajukan Khidir kepada Musa. Dia pun berkata kepada Musa, "Musa, kau tidak bisa bersabar." Apa yang telah dikatakan Musa? Musa meminta maaf karena dia lupa syarat tersebut dan memintanya meneruskan perjalanan dengannya. Tolong selamatkan kami, Tolong selamatkan kami, Benar, Khidir telah membunuh anak tersebut. Musa menjadi sangat marah padanya karena membunuh anak yang tidak bersalah. Dia berseru padanya, "Kenapa kau bunuh anak itu? Perbuatanmu ini, kau telah melakukan hal yang sangat mengejutkan." Musa melupakan syarat untuk bersabar sekali lagi. Benar, Khidir pun berkata padanya dan mengingatkan bahwa dia tidak dapat menepati syarat untuk bersabar. Musa pun meminta kesempatan untuk terus melanjutkan perjalanan. Dia berkata, jika dia tidak dapat bersabar, maka mereka akan berpisah.
cepat pergi dari sini. Ayo cepat pergi. Apa yang ingin kalian lakukan, hai orang asing? Kalian tampak lelah, tapi jangan harap kami akan memberikan makanan kami pada kalian. Tidak ada sepotong roti pun yang akan kami berikan pada kalian, juga air. Kalian dengar, tidak akan sepotong pun. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Khidir mulai membangun sebuah bangunan yang telah roboh. Padahal warga desa itu berlaku buruk pada mereka dan sangat kikir. Itulah semua kejadian yang dialami oleh Khidir. Mengapa Khidir melakukan hal itu? Padahal dia dan Musa sedang kelaparan. Dan tidak sedikit pun makanan yang tersedia untuk meredahkan lapar mereka. Mereka sangat lapar. Dia melakukan itu sebagai pemberian yang akan diberikannya pada seseorang. Tetapi Khidir mendirikan tembok dan memperbaiki rumah itu tanpa upah sedikit pun. Bahkan mereka tidak pula menerima makanan untuk Khidir. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berkata padanya, "Setidaknya kau menerima upah atas kerja kerasmu selama ini." Ya Allah, Musa sekali lagi tidak bisa bersabar. Apakah akhirnya mereka berpisah? Tentu saja. Khidir berkata pada Musa, "Inilah perbedaan di antara kita. Tapi kita tidak akan berpisah sebelum kujelaskan padamu apa yang sebenarnya terjadi." Khidir pun mulai menjelaskan pada Musa bahwa kapal itu adalah milik nelayan-nelayan miskin di desa untuk mencari rizki. Ya pencipta laut yang agung, Ya, pencipta laut yang agung, berikanlah kami sebagian dari rizkimu. berikanlah kami sebagian dari rizkimu. Ya pencipta laut yang maha penyayang, Ya, pencipta laut yang maha penyayang, ridhoilah rizki yang kami dapatkan. ridhoilah rizki yang kami dapatkan. Khidir berkata bahwa dia membuat lubang di kapal itu. Ada seorang penguasa di lautan yang mempunyai kapal yang besar, ingin merampas kapal mereka. Lihatlah itu. Ada sebuah kapal kecil. Cepatlah ke sana, bawa kapal itu kepadaku. Aku adalah penguasa lautan. Aku ingin memiliki semua yang ada di lautan dan ada di atasnya. Cepat ambil kapal itu. Hei! Cepat! Kapal apa itu? Sudah berlubang dan rusak. Aku penguasa lautan tidak menginginkan kapal yang rusak. Sudahlah, mari kita pergi. Biarkan orang-orang miskin ini karam bersama kapal mereka yang telah rusak itu. Biarkan mereka. Jangan hiraukan mereka di situ. Ayo kita pergi dari sini. Berilah kami rizkimu yang maha pemberi rizki. Berilah kami rizkimu. Berikan kami kasih sayangmu. Berikan kami kasih sayangmu. بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صدق الله العظيم. Itulah jawaban dari apa yang dilakukan Khidir. Lalu apa alasan Khidir membunuh anak kecil itu? Anak kecil itu adalah anak tunggal dari kedua orang tua yang soleh. Tapi anak itu selalu mengajak mereka untuk mengingkari keimanan mereka pada Allah yang Maha Esa. Dan ternyata mereka mencintai anak itu karena dia adalah anak tunggalnya. Dia sangat mencintai anak itu. Anakku, aku mencintaimu. Tapi jangan harap karena cintaku aku menyembah yang lain selain Allah. Menyembahlah Tuhan ini bersamaku. Aku tidak ingin kalian menyembah Tuhan bangsa Arab. Ayo bersujud. Anakku saya, jangan membuat kami menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud. Aku bilang bersujud. Ayo, sekarang. Allah menggantikan anak mereka dengan seorang anak yang soleh, yang menyayangi mereka dan menenteramkan hati mereka.
بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم. Inilah alasan Khidir membunuh anak kecil itu. Lalu bagaimana dengan tembok yang dibangun oleh Khidir tanpa imbalan? Bagaimana? Di dalam desa itu terdapat 2 orang anak yatim. Di bawah tembok itu tersembunyi harta peninggalan kakek mereka. Ayo kita berlomba dan kita lihat siapa yang dapat sampai ke tembok itu lebih dulu. Allah yang Maha Penyayang ingin harta itu tetap terpelihara sampai kedua anak yatim tersebut dewasa dan mampu mengurus diri mereka sendiri. Siapa pemelihara yang lebih baik daripada Allah? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Itulah seluruh penjelasan yang diberikan Khidir kepada Musa. Musa yang tidak dapat menahan diri dan bersabar memetik pelajaran dari cerita tersebut. Ketika Musa bertanya padanya tentang berapa banyak ilmunya, aku berpikir saat itu untuk dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka berdua perbincangkan. Lalu aku mendekat dan aku mendengar jawaban Khidir yang sangat indah. Sesungguhnya ilmuku dan ilmumu ya Nabi Allah dibandingkan ilmu Allah laksana setitik air di lautan yang luas. Kemudian mereka berdua berpisah. Mereka berdua berpisah dalam keadaan damai. Sesungguhnya ilmu yang dimiliki Allah itu ilmu yang tidak ada batasnya.